Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau dunia ini sebenarnya nggak ngebenci kamu? Cuma ya dunia kayak sekedar nggak sadar aja kalau kamu tuh ada. Iya, ngerasa kasat mata gitu ya. Nah, bener banget. Atau mungkin pernah nggak kamu ngerasa capek banget sama tumpukan buku motivasi di luar sana? Oh, buku-buku yang sampulnya cerah itu ya? Iya. Kamu pasti tahu kan buku yang saya maksud? Buku yang isinya selalu nuntut kamu buat bangkit, terus mikir positif, ubah mindset, dan ngerelain segalanya demi sesuatu yang mereka sebut kesuksesan. Yang formulanya selalu kerasa maksa banget buat sebagian orang. Kalau kamu ngangguk dengar pertanyaan tadi, atau kalau kamu sekedar butuh sesuatu yang beneran nyata untuk dibaca, kamu ada di tempat yang tepat. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Dan misi kita hari ini lumayan spesifik ya. Betul. Kita bakal ngebedah sebuah buku yang menurut saya sih sangat nggak biasa. Judulnya AC, huruf kapital semua, terus subjudulnya Hidup Seperti Apa Ini? Karya Cahyanuddin Aziz Saputra. Buku yang sangat menarik untuk dibahas. Sangat. Sesi ini kita rancang khusus buat kamu yang mungkin lagi nyari bahan bacaan untuk bantu nimbang-nimbang apakah buku ini benar-benar layak dibeli dan dibaca buat akhir pekan ini. Dan saya rasa cara yang paling pas buat mulai ngukur apakah buku ini cocok buat kamu adalah dengan ngelihat gimana buku ini nyapa pembacanya dari halaman pertama banget. Oh iya, itu? Buku ini tuh bener-bener nggak basa-basi. Iya loh. Waktu saya buka halaman awalnya, bagian dedikasinya tuh jujur aja langsung mukul telak banget di saya. Singkat banget kan kalimatnya? Singkat tapi ngena. Penulisnya cuma nulis untuk mereka yang masih ada tanpa tahu kenapa. Wah, itu dalam banget sih. Terus, kalau kita baca catatan penulisnya, dia dengan tegas banget bilang kalau tokoh utama di buku ini, namanya Ray, itu bukan siapa-siapa. Bukan pahlawan super yang lagi nyamar kan? Sama sekali bukan. Bukan representasi dari pembaca, bukan juga si penulisnya sendiri. Ray ini cuma, ya seseorang yang mungkin pernah berdiri di sebelah kita waktu antri di stasiun kereta. Orang biasa pada umumnya. Tapi yang bikin saya lumayan ngerut dahi itu, penulisnya berani banget nyatain kalau buku ini sama sekali nggak punya pelajaran di akhirnya. Nggak ada pesan moral yang megah. Nah, itu dia poinnya. Iya kan? Maksud saya, gimana bisa sebuah buku dijual dengan premis kalau nggak ada yang perlu dicari di dalamnya? Tur kita sekarang, nilai jual utamanya ya di situ. Buku ini sama sekali tidak berusaha memperbaiki hidup pembacanya. Nggak ada formula sukses instan ya? Nggak ada. Secara struktur, penulisnya ngebagi perjalanan Ray ini jadi 4 bagian yang mewakili fase psikologis manusia. Ada bagian datang, salah, dunia, dan tetap. Oke, 4 babak yang kerasa sangat nyata. Betul. Dan sepanjang diskusi kita bakal ngeksplorasi kenapa kisah-kisah kegagalan Ray yang kerasa sangat sepele dan gak epik sama sekali ini justru bisa jadi cermin yang luar biasa resonan buat pembaca urban modern kayak kita. Oke, mari kita bedah ini. Gimana sebenarnya buku ini dimulai? Pasti kamu mikirnya langsung ada tragedi besar kan? Iya, kalau penulisnya bilang gak ada pahlawan dan pelajaran, apakah Ray ini langsung diceritain kena musibah gede di bab awal datang? Kayak rumahnya disita atau tabungannya ludes gitu? Enggak, justru mulainya dari hal yang super kecil tapi sangat mengganggu. Gimana tuh? Coba bayangin situasinya. Ini jam 7 pagi, kamu masih ngantuk berat, dan Ray mutusin buat beli kopi dari vending machine. Dia masukin koin, dia tekan tombol untuk kopi hitam. Oke, aktivitas normal pagi hari. Mesinnya berdengung normal, nggak ada lampu error yang kedap-kedip, tapi yang keluar ke bawah itu malah teh hijau. Tunggu. Jadi mesinnya nggak rusak? Nggak rusak sama sekali. Mesinnya cuma mutusin buat ngasih dia minuman yang salah? Persis. Secara mekanis mesinnya kerja sempurna, cuma ya ngeluarin hal yang salah aja. Dan kamu tahu apa yang Ray lakuin? Buang tehnya? Enggak. Dia tetap minum teh hijau itu, walaupun dia sebenarnya nggak suka teh hijau. Kenapa dia nggak buang aja terus beli lagi? Maksudnya, itu kan cuma teh kalengan harganya murah. Karena teh itu udah dibayar. Buat orang yang mentalnya udah terlalu capek, sekedar ngebuang barang yang udah dibeli terus nyari tempat sampah di jam 7 pagi, itu rasanya butuh energi yang terlalu besar. Sunk cost fallacy ya. Iya, kamu pasti pernah ngerasain hal kayak gini di keseharian kan? Masuk akal sih. Kejadian kecil di pagi hari yang entah kenapa bisa ngerusak mood buat seharian penuh. Saya pernah pesan ojek online di titik yang bener, abangnya nunggu di gerbang yang beda. Rasanya kayak dunia tuh emang sengaja bikin ribet saya hari itu. Nah, rasa sebel kayak gitu yang mau ditangkap.
Berarti cerita di bagian pertama ini isinya rentetan kejadian ngeselin kayak gitu. Sangat penuh. Ada momen waktu Ray harus pergi wawancara kerja. Dia ngikutin instruksi aplikasi peta di HP-nya dengan sangat presisi. Belok kiri, lurus 400 meter, belok kanan. Terus nyasar. Pas dia sampai di titik pin biru yang di peta itu, harusnya gedung kantor raksasa yang ada di depannya cuma tembok kosong dengan cat yang udah ngelupas. Hah? Kok bisa? Ternyata perusahaannya udah pindah dari setahun yang lalu, tapi mereka nggak ngupdate lokasi di peta digital. Ya ampun. Udah rapi-rapi pakai kemeja, siap wawancara, malah dihadapin sama tembok ngelupas. Dan ngomong-ngomong soal rapi-rapi, ada insiden lain yang nggak kalah nyebelin. Ada lagi. Ray pergi ke ruko kecil buat foto profil CV, harga fotonya Rp15.000. Si fotografernya itu motong background fotonya pakai software dengan asal-asalan banget. Waduh, bahaya nih. Sampai-sampai ada bayangan orang lain yang tertinggal di sebelah bahu Ray di foto itu. Serius? Bayangan orang lain? Iya, Ray yang lagi buru-buru. Main fotokopi aja 20 lembar tanpa ngecek teliti. Akibatnya, tiap kali dia ngelamar kerja, staf HRD selalu nyingkirin CV dia gara-gara ngelihat ada bayangan aneh di bahunya. Kayak penampakan hantu gitu maksudnya. Ya, semacam ditulah kelihatannya. Wah, ini kacau sih. Maksud saya, kita semua pernah punya foto pas foto yang memalukan. Entah rambutnya aut-autan atau senyumnya canggung. Tapi ditolak HRD karena kamu kelihatan kayak bawa makhluk halus ke wawancara kerja, itu level apes yang beda. Belum selesai loh. Ray juga pakai jas second hand seharga Rp85.000 yang jahitan bahu kanannya agak turun. Oke. Pewawancaranya sampai diam-diam nulis penampilan kurang rapi di form evaluasi. Lucunya di sini tuh betapa absurdnya sistem saringan perusahaan ya. Sangat absurd. Mereka kehilangan kandidat bukan karena kandidatnya nggak kompeten, tapi gara-gara tukang foto pinggir jalan malas ngerapiin layer di Photoshop. Yang menarik di sini adalah konsep itu sengaja ditangkap sama penulis. Saya lebih suka nyebutnya sebagai tragedi mikro. Tragedi mikro. Iya, Ray ini nggak gagal karena dia bodoh. Dia juga nggak gagal karena dia pemalas. Dia udah ngelakuin semua prosedur standarnya loh. Dia bangun pagi, dia ikut peta, pakai jas. Betul. Dia gagal semata-mata karena anomali kecil di dalam sistem yang lebih besar dari kendalinya. Jadi maksudnya tragedi mikro ini tuh saat kita, tanpa sadar, dihukum sama aturan tak tertulis gitu. Tepat. Salah ketik nama gedung di aplikasi, error receh di cetakan foto, atau ada momen Ray disenggol banyak orang di stasiun cuma karena dia berdiri di sisi eskalator yang salah. Buat kamu calon pembaca, bagian pertama ini brilian banget. Karena secara langsung memvalidasi rasa frustrasi kita. Terkadang birokrasi dan ritme kota besar itu bisa kerasa sangat mengasingkan dan dingin. Banget! Nah, di sini letak menariknya. Ray kan udah babak belur nih ngadepin rentetan tragedi mikro ini. Terus, apa yang terjadi di bagian kedua buku yang judulnya Salah Ini? Bukannya mereda, intensitas kesialannya malah makin naik di bab salah ini. Ya ampun, kasihan banget Ray. Disinilah rasa simpati pembaca benar-benar diuji. Misalnya gini, suatu hari Ray akhirnya diterima kerja. Wah, syukurlah. Hari pertama kerja nih, sesuatu yang udah dia tunggu lama. Pagi harinya, dia siap berangkat, tapi aki motornya mati total. Astaga. Terus dia kabarin kantor dong? Dia panik, terus langsung nelpon atasannya buat minta maaf dan ngejelasin kalau dia bakal sedikit telat karena masalah motor. Logis sih. Harusnya bosnya bilang, yaudah naik ojek atau bus aja, yang penting sampai kantor secepatnya. Kenyataannya nggak gitu. Atasannya langsung mecat dia lewat telepon saat itu juga. Hah? Dipecat? Iya, bahkan sebelum Ray sempat nginjekin kaki di kantor. Cuma gara-gara telat di hari pertama. Bosnya cuma bilang, kalau hari pertama aja nggak bisa datang tepat waktu, berarti emang nggak bisa kerja. Terus teleponnya langsung ditutup. Gila. Dipecat instan tanpa dikasih kesempatan ngebuktiin diri dulu. Itu nyesek banget sumpah. Sangat nyesak. Dan rentetan kejadian abis itu nyaris kerasa kayak komedi gelap. Komedi gelap gimana? Suatu hari Ray dapat kabar duka. Temen lamanya yang namanya Budi meninggal dunia. Innalillahi. Ray buru-buru berangkat ke alamat rumah duka yang dia dapat, yaitu di Jalan Mawar nomor 14. Oke. Dia masuk ke ruangan, duduk di barisan ketiga, ambil buku Yasin, dan ikut ngaji dengan khusyuk selama kurang lebih 15 menit. Terus masalahnya di mana? Sampai akhirnya dia ngedongak ke depan dan ngelihat foto almarhum yang dipajang. Jangan bilang kalau... Iya,
Itu foto bapak-bapak umur 60 tahunan. Padahal Budi yang dia kenal itu baru 24 tahun. Berarti dia salah masuk rumah duka? Salah. Harusnya dia ke Jalan Melati nomor 14. Peta di HP-nya nunjukin 2 jalan itu sebelahan, cuma beda 1 belokan aja. Astaga, dia duduk di sana 15 menit di pemakaman orang asing. Kenapa dia nggak langsung keluar aja pas sadar itu salah ruangan? Itulah rasa canggungnya. Saat kita udah telanjur masuk ke situasi yang salah, apalagi situasinya sakral kayak rumah duka, kadang rasanya lebih gampang buat dia mematung. Daripada berdiri, narik perhatian orang, terus pergi gitu ya? Iya, Ray terjebak dalam kesalahannya sendiri. Dan ngomong-ngomong soal terjebak, ada satu insiden yang menurut saya paling mendeskripsikan bab salah ini. Insiden apa tuh? Waktu Ray lagi nunggu kereta buat pergi wawancara kerja yang lain, kakinya kepleset dikit dan sebelah sepatunya copot jatuh ke celah peron kereta. Tolong jangan bilang sepatunya hilang. Jatuh tepat ke rel di bawah dan sama sekali nggak bisa diambil. Oh tidak. Dia wawancara dengan kondisi kayak gitu. Dia terpaksa masuk ruang wawancara dengan 1 sepatu hitam di kaki kiri dan 1 kaos kaki putih di kaki kanan. Ya ampun. Dia harus jalan senormal mungkin, terus nyembunyiin kaki kanannya di bawah kursi dengan penuh rasa malu sepanjang sesi tanya jawab itu. Saya dengarnya aja ikut deg-degan. Dan ada insiden kartu nama juga. Ray ngabisin sisa uangnya Rp50.000, uang yang harusnya buat beli beras. Dia pakai buat apa? Demi cetak 100 lembar kartu nama. Karena pengen hemat, dia motong sendiri kartu-kartu itu pakai gunting selama 45 menit. Pegel banget pasti. Malamnya, pas dia datang ke acara networking, dia dengan bangga ngasih kartu itu ke seseorang. Orang itu natap dia bingung dan ngasih tahu kalau ada salah ketik. Salah ketik di mananya? Namanya tercetak jadi Ri, bukan Ray. Aduh, dada saya ikutan sesek dengernya. Udah ngorbanin uang makan, motong capek-capek, identitasnya sendiri salah eja. Terus gimana respons Ray ngadepin semua ini? Nah, Dia akhirnya meledak, marah nggak sih? Teriak atau lempar barang di jalan gitu? disinilah kejeniusan penulisnya. Cahyanuddin nggak pernah ngasih Ray panggung buat marah-marah dramatis. Ray nggak lempar barang atau nyalahin Tuhan. Dia diam aja. Ray cuma diam. Dia nelan ludah, narik bahunya dikit biar kelihatan tegak, dan nyimpen semuanya rapat-rapat sendirian. Wah, itu nahan emosinya gila sih. Ada satu bagian yang puitis banget waktu Ray harus medical check up buat satu pekerjaan. Tekanan darahnya pas diukur itu lumayan tinggi, murni karena dia terlalu gugup buat wawancara final. Penulisnya nulis gimana? Tulisannya gini, tekanan darah tinggi karena nervous. Nervous karena terlalu ingin. Terlalu ingin adalah yang membuatnya tidak dapat. Terlalu ingin adalah yang membuatnya tidak dapat. Gila, kalimat itu benar-benar ninju ulu hati. Dalam banget. Kayak lingkaran setan ya. Makin kamu putus asa menginginkan sesuatu, makin semesta nyium bau keputusasaan itu dan ngejauhin hal itu dari kamu. Bener. Oke, jadi tekanan internal Ray udah di ambang batas nih. Kesialan personal terus ngehantam. Kemana arah cerita ini di bagian ketiga yang judulnya Dunia? Sempet ada secerca harapan sih. Oh ya, semesta akhirnya ngasih ruang buat napas. Iya. Setelah banyak penolakan dan sepatu hilang tadi, Ray akhirnya dapat satu wawancara yang kerasa positif banget. Bagus dong. Wawancaranya senyum tulus, ada koneksi yang terbangun, harapan kecil mulai mekar di dada Ray. Tapi sesaat kemudian, alam mengambil alih narasi. Jangan bilang ada musibah lagi. Di perjalanan pulang, HP-nya bunyi. Dia dikabarin kalau tempat kosnya kebakaran. Kosnya kebakaran tepat pas dia baru merasa sedikit bahagia. Habis tak bersisa, semua barangnya dilahap api. Jas second hand yang bahunya turun itu, sisa 99 kartu nama Ray yang salah ketik. Semuanya kebakar. Dan yang paling menyayat hati, satu-satunya foto cetak kenangan yang dia punya sama seseorang di masa lalu juga jadi abu. Brutal banget, seolah pas dia baru berani berharap, harapannya langsung dibakar di depan matanya sendiri. Ini baru pemanasan. Di bab dunia ini, konfliknya membesar jadi bencana skala semesta. Maksudnya bencana alam. Iya, setelah dia pindah sementara, terjadi gempa bumi di tengah malam. Semua penghuni lari berhamburan ke jalanan yang dingin. Pasti panik semua.
Di sana Ring lihat orang-orang saling berpegangan tangan, suami istri saling menenangkan, ibu meluk anaknya. Sementara Ray, dia cuma berdiri sendirian natap sekeliling, karena dia nggak punya siapapun untuk digenggam tangannya. Sepi banget pasti rasanya. Terus ada juga momen kamarnya kebanjiran secara diam-diam pas dia lagi tidur pulas. Pas bangun, air udah semata kaki. Tunggu, sepatu kerjanya yang sisa sebelah pasti ikut kerendam kan? Lebih parah, sepatu kerja yang pasangannya hilang di rel, itu sekarang kelihatan ngambang dan berputar lambat di atas genangan air coklat di dalam kamarnya. Sepatu yang ngambang berputar lambat. Visual yang kerasa, sangat menyedihkan. Bebannya Ray udah terlalu berat kayaknya. Betul. Jika kita kaitkan dengan gambaran besarnya, bab ini tuh lagi ngebahas konsep tentang ketidakpedulian dunia. Ketidakpedulian dunia. Maksudnya, dunia tuh aktif punya niat jahat ke Ray. Macam karma buruk gitu. Justru di situ letak tragedinya. Dunia itu nggak jahat sama dia. Dunia cuma sekedar nggak peduli aja. Oh, paham. Alam, entah itu api, gempa, atau banjir, kan sama sekali nggak milih-milih korban. Nggak ada dendam pribadi ke Ray. Tapi buat orang yang mentalnya lagi di bawah, ketidakpedulian alam ini kerasa personal banget ya. Seolah alam semesta lagi kerja sama buat ngapus dia pelan-pelan dari eksistensi. Makanya buat calon pembeli buku, bagian ini nawarin katarsis emosional yang kuat banget. Ada contoh lain dari ketidakpedulian ini? Ada. Waktu terjadi alarm tsunami palsu di sebuah kota, ribuan orang panik lari ke tempat tinggi, teriak manggil nama keluarga. Budi, Siti, Andi. Terus Ray? Di tengah kepanikan massal yang berisik itu, Ray sadar satu hal yang ngehancurin hatinya. Nggak ada satupun suara dari ribuan orang itu yang manggil namanya. Nyadar kalau kamu nggak dicari siapapun di tengah kiamat yang hampir terjadi. Itu validasi yang bagus sih buat perasaan kesepian kita sendiri. Iya, merasa terasing di tengah keramaian itu pengalaman manusiawi. Tapi jujur aja dengerinnya berat loh. Saya ingat ada satu cerita lagi soal mesin pachinko. Itu pelariannya dia. Itu momen yang paling putus asa sih. Dia masuk ke arena judi pachinko yang super berisik, dia masukin sisa uang makannya, sekitar Rp80.000, ke mesin itu. Dia ngarep menang jackpot buat ngubah nasib. Sama sekali enggak. Dia masukin uang itu cuma karena dia pengen ngerasain dan denger suara mesin pachinko yang dengungnya kencang banget. Buat apa? Karena dengung mesin itu rasanya sama persis frekuensinya dengan dengung kekosongan di dalam dadanya. Dia ngebeli suara bising dari luar buat nenggelemin rasa sepinya. Masuk akal sih. Kadang kalau kepala kita terlalu berisik sama pikiran negatif, kita butuh kebisingan dari luar buat bikin kita berhenti mikir sejenak. Betul sekali. Oke, kita udah ngelewatin rentetan kesialan beruntun. Jadi apa arti dari semua ini? Kemana arahnya di bagian akhir buku yang judulnya Tetap? Sesuai janji penulisnya, nggak ada keajaiban yang tiba-tiba turun. Nggak ada plot twist Ray jadi CEO sukses pakai jas mahal. Jadi beneran gak ada ending bahagia yang klise? Nggak ada. Bagian Tetap itu cuma berisi momen-momen kecil tentang penerimaan kondisi. Misalnya pas musim semi, ada selembar kelopak sakura kusut jatuh di bahunya. Kalau orang biasa, pasti difoto buat Instagram ya? Ray nggak ngelakuin itu, dia cuma natap kelopak itu, terus ngebiarin jatuh ke tanah gitu aja. Dia nggak berusaha nangkep momennya. Sama kayak waktu dia ke minimarket tengah malam. Dia lihat deretan onigiri, ada yang baru. Tapi dia sengaja milih yang udah ditempelin stiker kuning. Stiker kuning yang diskon mau kedaluarsa itu. Kenapa milih itu kalau ada yang seger? Karena dia lagi hemat banget kah? Mungkin ada faktor itu, tapi secara simbolis, dia milih sesuatu yang sama-sama tersisih kayak dirinya. Onigiri itu barang sisa yang sebentar lagi bakal dibuang sistem kalau nggak ada yang beli. Ray ngerasa empati sama benda mati itu. Wah, nyentuh banget. Kaku banget pasti mentalnya. Ditolak 23 kali. Apa yang terjadi kali ini? Pewawancaranya nanya pertanyaan standar, kenapa banyak gap atau jarak kosong lama di CV kamu? Pertanyaan jebakan HRD itu. Biasanya Ray bakal pakai bahasa PR palsu yang udah dilatih, ngomongin self-discovery atau proyek fiktif. Tapi kali ini, tenaganya udah habis buat pura-pura. Terus dia jawab apa? Dia natap pewawancaranya dan jawab sangat jujur. Dia bilang, banyak yang salah. Hampir semuanya. Gila, telanjang banget pengakuannya. Terus HRD-nya langsung nyuruh dia keluar. Enggak, HRD-nya diam bentar, naruh pulpen, natap Ray, dan cuma bilang, oke, kita mulai. Cuma gitu? Iya, bukan jaminan diterima,
Tapi itu konfirmasi kalau dia didengar dan mereka bisa lanjut tanpa kepura-puraan. Kelegaan yang luar biasa sih itu. Lalu penutup bukunya gimana? Balik lagi ke vending machine di pagi hari. Mesin yang sama. Dia masukin koin, tekan tombol kopi hitam. Dan kali ini beneran keluar kopi hitam. Akhirnya. Dia minum sampai habis, terus lempar kalengnya masuk pas di tengah tempat sampah tanpa nyentuh tepinya. Kemenangan kecil yang sempurna. Terus kalimat terakhir di buku itu, Ray jalan, kamu juga. Ray jalan, kamu juga. Hening banget penutupnya tapi energinya kuat. Oke, buat kamu para pendengar yang lagi nimbang mau beli buku ini, mari kita tarik kesimpulannya. Kesembuhan atau healing di buku Aceh ini tuh beda. Bukan pencapaian raksasa pakai kembang api. Kesembuhan di sini sekedar kesediaan untuk masih ada dan tetap bertahan ngelewatin satu hari biasa lagi. Benar. Apalagi kalau kita ingat penulisnya, Cahyanuddin Aziza Putra, itu sehari-harinya adalah seorang coder loh. Oh iya, programmer gitu. Iya, dia biasa kerja di balik layar, nulis kode buat sistem besar. Rasanya kayak dia nulis buku ini sebagai baris kode buat jiwa manusia yang lagi error dan banyak bugnya. Tapi sistem itu nolak buat mati, tetap terus jalan. Metafora yang indah banget. Jadi rekomendasi akhir dari saya, ACE ini wajib dibeli kalau kamu muak dituntut buat selalu senyum dan positif. Buku yang bakal duduk diam nemenin kamu di lantai dingin pas lampu mati. Betul. Dan sebelum kita tutup sesi kali ini, ada satu pemikiran terakhir buat kamu renungkan. Silakan. Setelah lihat semua tragedi mikronya, Ray, coba pikir, gimana kalau ketangguhan manusia paling sejati itu bukan soal ngeruntuhin tembok halangan gede secara heroik? Gimana kalau ketangguhan itu sekadar kemampuan kita buat bangun besok pagi, sadar kalau koin kita mungkin bakal jatuh ke selokan lagi, atau mesin ngasih kita teh hijau lagi, tapi kita tetap milih buat buka pintu dan melangkah. Apakah hanya sekedar ada itu adalah kemenangan diam-diam yang megah?